Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Hidayatullah dengan NIM 2024 081033. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengujian dan penjaminan kualitas. Yaitu saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi yang kita bikin, yaitu Job Finder. Jadi Job Finder itu apa? Aplikasi mobile yang membantu pengguna mencari informasi lowongan pekerjaan, melihat detail perusahaan, mengunggah CV, serta mengirimkan lamaran kerja secara langsung melalui satu platform yang terintegrasi. Oke, di sini saya tidak sendiri, saya bersama Zahra dan Ardi. Oke, next. Jadi latar belakang dan rumusan masalah Job Finder ini adalah pengembangan teknologi informasi telah mengubah proses rekrutmen tenaga kerja. Namun informasi lowongan pekerjaan masih tersebar di berbagai platform, sehingga pengguna harus banyak membuka situs. Jadi proses pengiriman dokumen, lamaran seperti CV dan masih melakukan melalui media yang berbeda-beda, sehingga kurang efisien. Jadi dengan adanya Job Finder ini kita mengubah sebuah platform mencari pekerja itu menjadi lebih mudah dan terstruktur secara yang kita mau gitu. Selanjutnya laporannya juga melakukan pengujian black box, white box, UAT, regression, object oriented testing, serta analisis metrik model dan strategi pemeliharaan sistem. Oke, next. Oke, metodologi sini kita melakukan pendekatan Radit. Jadi pengembangan aplikasi Job Finder ini mengacu Pak metode Radit, yaitu rencana, analisa, desain, implementasi, dan testing sebagai tahapan pembangunan perangkat lunak yang terstruktur. Oke, yang pertama itu ada di rencana. Jadi kita mengidentifikasi permasalahan pencarian kerja dan tujuannya pengembangan aplikasi. Dua, analisa, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Ketiga itu adalah desain, perancangan antarmuka, use case, flow, system, dan kelas diagram. Keempat itu adalah implementasi pembangunan aplikasi pengguna Flutter dan Firebase sebagai backend. Kelima itu adalah di testing, yaitu menggunakan black box, white box, UAT regression, dan object oriented testing. Oke, next. Di kebutuhan pertama itu adalah di kebutuhan fungsional sistem. Aplikasi Job Finder ini menyajikan 9 fitur fungsional utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencari kerja secara cepat dan mudah dan terintegrasi. Yang pertama itu di registrasi dan login. Pengguna membuat akun baru dan masuk menggunakan email serta password terdaftar. Kedua, upload CV dan apply. Pengguna mengunggah file CV dan mengirimkan lamaran pekerjaan secara langsung melalui aplikasi. Yang ketiga itu di lowongan dan detail, sistem melakukan daftar lowongan dan informasi lengkap mengenai pekerjaan yang dipilih. Keempat adalah di profil, review, dan notifikasi. Pengelolaan profil pribadi, penilaian perusahaan, dan pemberitahuan status lamaran. Kebutuhan non-fungsional ini mencakup antarmuka yang sederhana, respon cepat, keamanan data, kompatibilitas Android, dan tampilan yang responsif serta konsisten. Selanjutnya di perancangan sistem, antarmuka dirancang menggunakan Figma dan konsep modern dan sederhana. Pemilihan warna biru dan putih memberikan kesan yang profesional serta meningkatkan kenyamanan pengguna. Halaman meliputi splash screen, onboarding, serta register, login, home, detail, lowongan, upload CV, dan konfirmasi lamaran, profil, dashboard, review, dan notifikasi. Yang di kelas utama itu di kelas utama itu ada user. Jadi fungsinya itu mengelola data pengguna, registrasi, login, dan profile. Yang kedua itu di job, menyimpan fungsi itu menyimpan informasi lowongan pekerjaan. Ketiganya ada CV, mengelola proses upload kurikulum vitae atau CV. Di empatnya ada review atau menyimpan data ulasan pengguna terhadap perusahaan. Yang kelima itu ada di notifikasi, menampilkan informasi status lamaran dan pemberitahuan sistem. Hubungan antar kelas ini dirancang untuk meningkatkan keterkaitan atau kopling yang rendah sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan di masa mendatang. Selanjutnya kita ada di testing. Testing yang pertama itu di black box.
Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi fungsi-fungsi utama berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memperhatikan struktur kode program. Setiap skenario diuji dengan input valid maupun tidak valid. Yaitu yang pertama itu di ID test, itu adalah di testing ya ada di TC BB01. Jadi itu diregistrasi itu di skenario memunculkan seluruh data diisi dengan benar, yaitu statusnya berhasil dan dari 12 skenario pengujian ini berhasil sesuai hasil yang diharapkan. Tidak ditemukan kesalahan fungsional pada fitur utama aplikasi. Selanjutnya, di whitebox testing yaitu basic path. Pengujian ini struktur logika internal difokuskan pada modul login menggunakan metode basic path testing. Analisis dilakukan melalui flowchart, flow graph, cylomatic complexity, dan independent path. Yang pertama di identifikasi node itu ada start, input email, validasi kelembapan data, validasi email terdaftar, validasi password, login gagal, pesan error, login berhasil, dan end. Ini ada di part pertama, yaitu start input data, validasi, login berhasil, home, end, dan email dan password itu benar. Di part 2 itu input data, validasi, login gagal, end, dan email, password itu salah. Jadi di nilai cyclomatic complexity ini yang rendah menunjukkan logika program itu mudah dipahami, diuji, dan dipelihara. Seluruh jalur independen berhasil dijalankan tanpa kesalahan logika. Oke, di sini ada di flowchart login. Ini ada flowchartnya, yaitu yang pertama ada di start, input email, password, validasi kelengkapan data, validasi email, terdaftar, validasi password, nanti masuk, home kalau itu betul, kalau salah itu pesan error, dan end. Kalau masuk berarti masuk home. Di flow graph grafik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalau gagal bisa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, itu kalau benar itu lewat 6, kalau salah lewat 7. Di What Regression dan Object Oriented Testing ini kita menggunakan User Acceptance Testing. Mayoritas responden menyatakan aplikasi mudah digunakan, memiliki tampilan menarik, serta membantu proses pencarian pekerjaan secara efektif. Di sini ada yang responden melakukan sangat setuju itu ada di 60%, di setuju itu 30%, netral itu 10%, dan tidak setuju itu 0%. Selanjutnya di regression testing, setelah penambahan fitur review perusahaan, seluruh fitur utama diuji kembali. Hasilnya itu seluruh fitur tetap berjalan normal dan tidak ditemukan bug baru atau penurunan performa. Di object oriented testing itu pengujian kelas user job, CV, dan review dan notification. Seluruh metode ini berhasil dijalankan, integrasi antar kelas juga berjalan sesuai dengan rancangan. Oke, selanjutnya di model metrik atau dan strategi implementasi. Jadi evaluasi kualitas rancangan menggunakan metrik berorientasi objek menunjukkan struktur sistem yang sederhana dan keterkaitannya itu antar kelas yang rendah. Di sini ditunjukkan kalau NOC sama dengan 5, yaitu kelas user job CV review notification. Di sini juga OMC-nya juga sama dengan 9, total metode seluruh kelas kompleksitas rendah. CBO juga kompleks sederhana, memudahkan pemeliharaan. Question tinggi, setiap kelas memiliki tanggung jawab yang spesifik. Jadi di implementasi ini sistem menggunakan phase implementation, persiapan, uji coba, evaluasi, implementasi penuh. Pemeliharaan mencakup korektif, adaptif, preventif, dan preventive maintenance. Oke, kesimpulan dan saran, aplikasi Job Finder ini berhasil dikembangkan menggunakan metodologi Radit. Seluruh pengujian black box, white box, UX regression, object oriented testing menunjukkan bahwa aplikasi memenuhi aspek fungsionalitas, kualitas, perangkat lunak, dan penerimaan penggunaan sehingga layak digunakan sebagai media pencarian pekerjaan berbasis mobile. Jadi di filter
pencarian ini berdasarkan lokasi, gaji, pengalaman, dan jenis pekerjaan. Juga rekomendasi AI, lowongan yang sesuai dengan profil dan kemampuan pengguna. Chat pelamar perusahaan mempermudah selama tahap rekrutmen. Keamanan dan multi platform ini aplikasi lebih kuat, enkripsi data, dan dukungan iOS serta web. Jadi sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.